Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, yang saya cintai dan saya kasihi. Mudah-mudahan Anda sehat walafiat. Kita pada kali ini masuk pertemuan yang kelima. Saya harap Anda semua sehat walafiat dan bisa mengikuti kuliah saya untuk edisi ini dengan menyenangkan ya, walaupun tetap di rumah. Saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu tentang sosiologi pemerintahan, bagaimana agama sebagai sebuah realitas atau fakta sosial. Oke. Di dalamnya saya akan menjelaskan tentang apa itu agama sebagai realitas sosial, kemudian apa itu dimensi keagamaan, bagaimana rasionalitas kita dalam beragama, lalu kemudian bagaimana kritik terhadap rasionalisme modern, serta agama sebagai aliran yang magis, lalu serta respon terhadap perilaku keagamaan dan perspektif memahami, serta bagaimana pendekatan-pendekatan di dalam memahami keagamaan. Oke, kita lihat agama sebagai sebuah realitas sosial. Maka sebetulnya yang ada di situ, agama itu kalau dilihat sebagai sebuah realitas objektif, yaitu agama memiliki ritual. Ritual itu seperti ibadat, seperti orang Islam naik haji, oke? Orang Islam itu sholat, orang Islam itu membayar zakah, orang Islam itu umrah, itu namanya bagian dari ritual. Tapi sifatnya ini formal, jadi tidak bisa dirubah-rubah. Orang haji ya tidak bisa berubah-ubah, orang sholat nggak bisa berubah-ubah, gitu kan? Dari mana tidak berubah? Karena itu berdasarkan pada teks yang ada atau korpus. Kemudian agama sebagai sebuah realitas objektif, yaitu agama sebagai bagian dari praksis sosial yang ada dalam masyarakat. Karena itu agama akan sangat berhubungan dengan soal interpretasi seseorang, interpretasi masyarakat, interpretasi kelompok. Sehingga orang beragama sebagai sebuah realitas objektif, orang ada di Bantul dengan di Sleman, dengan di Kulon Progo kemungkinan berbeda. Atau orang yang ada di Jogja dengan orang yang ada di Jawa Timur berbeda. Kalau di Yogyakarta itu tidak banyak orang tahlil dan istighosah, orang di Jawa Timur banyak orang istighosah dan tahlil. Itulah agama sebagai sebuah realitas objektif. Kemudian ini dia, dimensi-dimensi keagamaan. Yaitu ada ritual, tadi saya katakan. Atau upacara, atau perayaan. Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Waisak, Galungan, itu namanya ritual. Itu namanya upacara dan perayaan. Lalu yang berikutnya adalah simbol, yaitu biasanya dilihat dari apa yang diomongkan. Orang Islam itu menggunakan bahasa Arab. Kalau ngaji pakai bahasa Arab, Assalamualaikum, ucapan pembuka itu Assalamualaikum warahmatullah. Itu orang Islam. Kalau ngaji itu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Atau kalau berdoa pakai Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Itu namanya simbol yang berkaitan dengan soal language, yang berkaitan dengan soal bahasa yang digunakan. Yang kedua adalah bentuk-bentuk formal, yaitu orang Islam pakai jilbab, ya? Orang Islam pakai mukena, muslimah ini ya. Lalu kemudian teks-teksnya adalah dari Al-Quran dan hadis. Tetapi perlu diingat, simbol keagamaan ini kadangkala itu agak berbeda tatkala kita pergi ke luar negeri. Jangan lupa, orang Ortodoks Syria, Kristen Ortodoks Syria di Mesir itu juga pakai jilbab dan menggunakan bahasa Arab, oke? Apalagi orang di Timur Tengah, semuanya menggunakan bahasa Arab. Karena begitu, language, bahasa Arab itu adalah bukan monopoli atau bukan hanya milik orang Islam, milik orang yang ada di Timur Tengah menggunakan bahasa Arab. Oke. Tapi Al-Quran itulah bagian dari yang hanya milik orang Islam. Lalu kemudian peninggalan-peninggalan. Ada masjid, oke? Ada masjid yang di Jakarta itu adalah Masjid Istiqlal, atau di Yogyakarta itu adalah Masjid Patok Negoro. Kalau orang Kristen itu ada gereja Santo Thomas, ada gereja besar. Lalu orang Hindu ada Prambanan, orang Buddha ada Borobudur. Itu namanya peninggalan atau artefak. Itulah bagian dari agama. Lalu kemudian bagaimana rasionalitas dalam orang beragama? Ada yang disebut rasionalitas instrumen, tapi juga ada yang disebut rasionalitas value, dan juga ada rasionalitas kritik. Apa itu masing-masing? Nah, saya sebutkan secara ringkas. Rasionalitas instrumen itu adalah sebuah rasionalitas yang dipakai untuk menjadi bagian dari mengantarkan seseorang menuju kepada sesuatu. Saya beragama Islam karena kemudian saya sebagai orang yang rasionalis, yaitu kalau saya naik haji, maka saya tidak perlu jalan kaki, tapi saya menggunakan pesawat. Karena kalau jalan kaki, saya mati di tengah jalan.
Baru sampai di Banten saya sudah mati tenggelam. Itu kenapa? Ada instrumen, apa itu? Alat, yaitu bernama pesawat terbang. Oke. Lalu value itu apa? Value itu nilai. Di dalamnya ada soal keadilan. Keadilan itu adalah bagian dari value, dari nilai yang ada dalam Islam. Maka hendaklah kamu berlaku adil kepada siapapun. Itu diajarkan oleh Islam. Lalu kemudian rasionalitas kritis, partisipatoris. Maka ini berkaitan dengan soal apa? Keterlibatan seorang beragama di dalam bermasyarakat atau dalam bernegara. Saya menjadi orang muslim yang baik, maka saya ikut ronda. Jangan dikira saya setiap malam Rabu ronda, walaupun berangkat jam 10 pulang jam tengah 11, itu sudah lumayan. Anda juga harus begitu. Sebagai orang yang kos, kalau diminta sumbangan mesti ngasih dong. Kan Anda bagian dari warga masyarakat yang partisipatoris. Begitu. Oke, ini dia kritik terhadap rasionalitas modern. Karena instrumen seringkali itu dipakai untuk hal-hal yang sifatnya kepentingan diri sendiri. Ini yang dikritik. Lalu yang magic itu, rasionalitas magic itu adalah berkaitan dengan soal spiritualitas. Maka orang mengkritik, kok kebanyakan doa ini kurang bekerja. Tidak boleh. Orang Islam itu harus bekerja dan berdoa. Jangan dibalik, berdoa dulu baru bekerja. Enggak, bekerja kemudian berdoa. Gitu. Fantasyiru fil ar. Jadi bertebaran di muka bumi, cari duit. Bukan cari duit itu dengan berdoa, ya Allah, saya berilah duit. Allah enggak ngasih duit. Gitu. Itulah namanya magic. Itu dikritik oleh banyak orang. Lalu kemudian value, etika. Tadi itu keadilan, jujur, sopan santun. Itu penting sekali. Anda sebagai mahasiswa harus jujur. Jangan nyontek. Ada tertulis di situ, kalau ujian ini sifatnya tertutup, maka tidak boleh nyontek. Kalau Anda nyontek, Anda namanya tidak jujur. Value itu jujur. Lalu sopan. Itu penting sekali. Anda dengan siapapun, ajaran sopan itu dari dahulu sehingga sekarang tidak berubah. Kalau dengan orang tua, menghormati. Itu bagian dari sopan. Itulah namanya etika. Lalu magic, nah ini dia. Orang yang mengikuti aliran magic itu seringkali adalah orang yang dalam beragama itu palsu. Dia itu terasing. Dia itu memahami realitas ini sebagai sebuah realitas yang semu, yang tidak jelas. Dia hanya ingin mendapatkan legitimasi dari keagamaan. Dan kemudian dia melakukan kultus individu dan juga kultus kekuasaan serta kultus kelompok. Karena itu dikritik. Tidak benar orang dalam hal beragama secara magic. Oke. Ini dia. Bagaimana kita? Yang penting sekali. Orang yang beragama itu sekarang harus merespon persoalan-persoalan yang ada di dunia. Karena dunia sekarang ini makin korup. Jangan sampai kita termanipulasi dalam beragama. Karena itu dilarang oleh Al-Quran. Ya, itu kita dilarang. Tidak, nanti kamu akan masuk neraka. Gara-gara kamu memanipulasi duniawi. Anda tidak boleh bersifat introvert. Tetapi Anda harus mengumumkakan sesuatu. Sehingga Anda tidak kehilangan di dalam dunia ini. Anda harus menyelamatkan diri Anda dan juga orang lain. Anda harus melakukan perubahan seperti Muhammadiyah. Anda sudah benar ikut Muhammadiyah atau NU. Jangan ikut yang aneh-aneh. Karena ini penting sekali. Nah, sekarang kita harus membuat hal yang baru, yaitu agama sebagai sebuah praktik, agama sebagai sebuah respon kemanusiaan, serta agama sebagai sebuah berlaku keseharian. Anda sebagai orang muslim, Anda itu harus soleh secara individu, Anda soleh secara sosial, dan juga Anda soleh secara organisasi ataupun kenegaraan. Itulah yang penting. Maka Anda harus melakukan amal soleh, individual, dan juga amal sosial. Inilah yang paling penting sekali menurut hemat saya. Bagaimana ke depan kita harus mengembangkan spiritualitas, tapi juga rasionalitas, sehingga kita beragama semakin baik. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah, ya, kali ini kita akhiri pertemuan. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.